Oke, Fitizen balik lagi sama kita di Perspektif Mahasiswa dalam segmen Keluh Kesah Mahasiswa. Yeay. Nah, sekarang kita bakal kedatangan mahasiswa yang akan mengeluh. Enggak bercanda. Kita kedatangan mahasiswa yang emang sekarang tuh ya lagi aktif-aktif banget dalam berbagai bidang, apalagi dalam bidang inian, perkuliahan gitu. Iya. Nah, kita langsung sambut aja sama kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sidik ya, dari Ilmu Komunikasi Ya. angkatan 2021. Yeay, mari sini. Oke nih Rip, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama nih, boleh kenalan lu sih udah semester berapa gitu sekarang? Aku naik semester 5 ya sekarang. Naik semester 5. Angkatan berarti kita. Iya, kita seangkatan. Iya, kita sekelas. Kita sebenarnya sekelas sih guys. Ya. Kan aku tuh sering dengar tuh kalau misalkan Arif tuh sambil kerja juga kan gitu. Nah, kira-kira dari semester berapa sih kuliah sambil kerja ini gitu? Kalau sebenarnya aku tuh gap year gitu ya. Hmm. Jadi setelah lulus SMK, nah di situ tuh aku kerja dulu gitu sebelum kuliah gitu. Jadi sebelum kuliah aku udah kerja gitu. Oh, oke. Jadi sebelum kuliah ini udah kerja duluan gitu ya. Betul. Ya keren sambil kuliah sambil kerja gitu kan, tapi ternyata enggak. Jadi sebelum kuliah ternyata bahkan udah kerja duluan gitu. Nah, awal mulanya kepikiran kuliah tuh sambil kerja tuh gimana gitu, kayak kan kita tahu lah gitu kan, capek lah habis kerja apalagi sama tambah kuliah tugas dan sebagainya. Nah, awal mula kepikirannya tuh gimana? Awal mulanya tuh sebenarnya lebih ke kebutuhan dan keinginan sendiri sih ya. Heeh. Karena pertama, kenapa aku kerja sambil kuliah gitu ya? Hmm. Karena dengan kerja gitu ya, kita kan akan mendapatkan uang dan banyak sebenarnya benefit-benefit lain. Cuman jadi akhirnya ke uang saku gitu. Karena kalau Iya, misalnya iya, iya. kita di umur yang ya maksudnya udah 20 ke atas tuh kayak udah nggak wajar lah gitu ya kalau misalnya kita masih minta uang ke orang tua. Itu mindset saya Ya, gitu. masalahnya bener. Lu punya kuasa, lu punya uang gitu mindset. Ya. Kemudian ya ya. Tapi ngomongin kerja sambil kuliah, pasti ada enak gak enaknya gitu kan. Boleh diceritain gak gitu, enak sama gak enaknya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah gitu. Kalau tadi kan pertanyaannya enaknya dulu gitu ya. Ya enaknya dulu apa nih? Nah, kalau enaknya pertama udah pasti uang jajan selalu ada. Ya pasti ada lah gitu ya kalau misalnya kita pinter-pinter ngatur uangnya. Nah, terus kedua tuh kalau misalnya kita mau beli barang apapun gitu ya, ya bisa beli gitu sendiri. Jadi Iya, nggak iya, iya, iya. nungguin dulu uang orang tua gitu. Kalau misalnya kerja kan ada uang gitu. Nah, terus kedua tuh kita tuh apa ya, bisa nabung lah gitu. Soalnya buat dana darurat. Kalau Oh, misalnya iya, iya, motor iya. ya, kita naik motor terus tiba-tiba ban meletus gitu ya, Ban meledup. meledak kan. Kita tuh kan kalau misalnya nggak ada uang kan suka bingung gitu. Nah, itu Hmm. fungsi dana darurat tuh kayak gitu. Jadi dari uang kerjaan terus kita tabungin terus buat dana darurat. Nah, di situ kepakainya gitu. Oke, oke. Kayak nabung pangkal kaya juga ya gitu. Ya. Nah, gak enaknya nih, apa nih kira-kira nih? Kalau misalnya nggak enaknya tuh lebih ke apa? Tadi apa pertanyaannya? Gak enaknya kuliah sambil kerja gitu. Oh, kalau nggak enaknya, pertama udah pasti waktu bakal terbatas ya. Ya. Jadi lihat teman-teman pada nongkrong, aku kerja gitu ya kan Iri dengki. agak iri dengki Iri ya. Ada dengki. sebenarnya ada ya, iri dengki itu ada Iri gitu. dengki. Cuman karena kita udah terikat pekerjaan gitu ya, jadi nggak bisa apa-apa. Jadi ya udah gitu. Kita spend waktunya lebih ke kerjaan gitu. Waktu Oke, oke. jadi lebih terbatas gitulah. Oke, kalau boleh tahu nih kerjanya apa sih, Rip gitu? Kalau aku jaga counter, Oke, counter. juga counter attack. Nggak gitu cuy. Oh, enggak. Nggak gitu cuy. Oh, kira gitu. Nah, cara bagi waktunya deh gimana gitu kan? Apalagi kuliahnya ngambil reguler pagi gitu, otomatis berangkatnya juga kan enggak ini kan, counter tuh pastinya berangkatnya tuh enggak apa ya? Enggak dalam waktu yang sama gitu pastinya gitu. Nah, itu gimana cara bagi-bagi waktunya kayak gitu? Nah, kalau manage waktu sebenarnya aku juga dari awal sampai sekarang tuh masih ada hektiknya gitu ya. Tapi makin kesini jadi makin bisa karena kenapa? Kerjaan aku ini sebenarnya part time. Oke, iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya kita kuliah pagi,
ntar kerjanya tuh sore gitu. Oh, Segitupun iya, iya. sebaliknya kalau misalnya kita kerja pagi ya otomatis sorenya tuh kuliah kayak gitu. Oke, ngerti. Oke. Berarti ada tantangannya tersendiri gitu lah ya Hmm. antara kerja dan kuliah nih, mulai dari pembagian waktu dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ada nggak sih tantangan terberat selain pembagian waktu kira-kira untuk di bagi pekerjaan dan juga kuliah ini? Tantangannya mungkin lebih ke ya pertama tadi sih manage waktu, sebenarnya itu juga tantangan sih. Hmm. Terus kedua tuh kita lebih ke apa ya? Pikiran kita tuh jadi bercabang gitu. Oke. Jadi nggak melulu mikirin tentang kuliah doang gitu, tapi kerjaan juga gitu. Kadang, nah aku lagi kerja ataupun aku lagi kuliah lah Hmm. istilahnya. Aku lagi kuliah, nah si bos tuh nelponin gitu, Oh, nelponin iya. tentang kerjaan, otomatis kan ke distract si perkuliahan tuh. Hmm. Jadi kadang nggak fokus gitu. Tapi selama ini aku bisa handle itu gitu. Karena Oh, terbiasa juga sih. Bisa karena terbiasa. bisa karena terbiasa. Hmm. Quotes of the day dari Arif. Bisa karena terbiasa ya, teman-teman. Oke, tadi kita udah nanya tentang tantangannya juga gitu. Nah, ada benefit lain gak gitu selain tadi ya yang dirasain dari Arif ini, apalagi habis kuliah dan kerja, selain dapat gaji ataupun uang tambahan dan juga benefit-benefit kayak pembagian waktu gitu, dapat manage waktu. Nah, ada nggak sih benefit-benefit lain selain dua benefit itu gitu? Kalau benefit sebenarnya kalau disebutin banyak ya. Oke. Yang pertama mungkin relasi. Oh iya, Karena relasi. aku ketemu banyak orang gitu ya dengan profesi dan keahlian beda-beda. Mhm. Nah otomatis kita tuh kalau lagi ya aku lagi kerja tuh kadang sambil sharing gitu. Oh iya Jadi iya iya pertama iya. nambah relasi, terus kedua juga ngelatih soft skill. Itu kerasa Hmm, banget karena oke. di tempat ya di kuliah dan di kerjaan itu emang benar-benar beda sih sebenarnya. Banyak pelajaran yang nggak ada di perkuliahan gitu, di pekerjaan tuh. Iya. Mm, Pelajaran hidup gitu yang didapatkan betul. saat kerja gitu. Nah, Iya, jadi yang butuh pelajaran hidup, bekerjalah, pekerjaan. jangan malas. Kamu sudah muda, tidak boleh malas. Oke, lanjut ke Oke. pertanyaan berikutnya kali ya. Nah, kira-kira nih pastilah gitulah ada distraksi-distraksi saat kerja atau sebelum kuliah gitu. Nah, Hmm. kira-kira distraksi terbesar atau gangguan nih terbesar saat Arif itu kerja sambil kuliah tuh apa, dan cara Arif ngatasinnya gimana ya kira-kira? Kalau gangguan terbesar mungkin lebih ke sebenarnya kalau dikatakan gangguan sebenarnya banyak banget ya. Hmm? Dari kerjaan ada, terus di perkuliahan ada, tapi ya selama ini ada gitu pekerjaan dan perkuliahan. Misalnya, contohnya di perkuliahan Hmm. kita tuh ada tugas, Oke. deadline-nya tuh malam ini gitu. Sedangkan aku kan kerja gitu. Hmm. Nah, otomatis aku ngerjainnya tuh ya solusinya tuh ngerjain pas lagi kerja gitu. Jadi sebelum jadi Ah, di tempat kerja tuh aku ngerjain tugas juga kayak gitu iya. sih. Jadi kebagi-bagi gitu ya waktunya. Betul. Iya. Berarti salah satu jawabannya adalah memanage waktu dengan baik mungkin ya antara Betul. bekerja dan juga kuliah gitu. Nah, Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pesan nih buat teman-teman yang berpikiran mau kuliah sambil kerja, apa nih pesan-pesannya gitu? pesannya mungkin eh, boleh. Boleh. Maksudnya Boleh. boleh dan disarankan gitu. Oke, boleh dan disarankan. Iya, karena apa? Ya di situ kalian bakal ngerti lah gimana cara menghargai waktu gitu. Itu Cara serius. menghargai waktu. Itu Oke, serius. oke. Nah, terus saran aku kalau misalnya mau kerja sambil kuliah, Ah, pilihnya tuh kerjaan yang part time. Karena oke. kalau misalnya full itu ya otomatis nggak bisa lah bagi waktunya gitu ya. Tapi Oke. kalau misalnya part time ya insya Allah Insya Allah bisa bisa lah ya, gitu. ya. Dengan izin Kerja Allah gitu. ya kerjaannya yang harus yang santai, fleksibel, part time juga sih Part menurut time orang. juga. Oke. Terus tuh apa ya? Jangan inilah kalau misalnya kita udah kerja nih sambil Hmm. kuliah kan. Hmm. Nah, terus di kerjaan tuh fasilitas sudah Fasilitas. bagus. Ya. Fasilitas sudah bagus. Terus misalnya gaji 2 digit. Waduh, Misal, ini wajib. misal ya. Gede banget. Iya, 2 iya, digit. misal ya. Ya. Nah, udah nyaman tuh di kerjaan. Nah, segelintir orang tuh kadang-kadang ada yang terlalu nyaman di Kerjaannya. pekerjaan. Jadi, Iya. si perkuliahannya tuh ada yang terbengkalai, bahkan banyak yang nggak dilanjutin gitu. Jadi putus di tengah jalan karena sudah menemukan pekerjaannya. Itu sih saran saya mah, dan pesan saya mungkin
ya lebih apa ya? Jadi kita harus aware juga kita karena mahasiswa gitu ya. Aha. Jadi masih ada kewajiban di situ gitu. Kalau meskipun pekerjaan Anda sudah enak gitu. Oke, Hmm. makan penyanyi Anda sudah enak, tapi Anda sebagai mahasiswa jangan lupa kewajiban Anda. Apa kewajibannya? Ya tetap belajar kuliah. Tetap belajar, tetap kuliah juga gitu kan Betul. sambil bekerja. Oke, pertanyaan terakhir ya dari aku. Kira-kira nih rekomendasi gitu ya. Wih, infoloker. Kira rekomendasi rekomendasi pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok nih untuk anak-anak kuliah jurusan lagi kuliah zaman sekarang gitu. Pergi buat reguler pagi atau mungkin informasi atau saran-saran pekerjaan yang mungkin cocok dan jurusan keilmuan komunikasi apa nih kira-kira nih? Yang part time ya gitu. Kalau misalnya dari ilmu komunikasi mungkin kita kan sekarang udah ini ya, media itu udah gede banget. Oke. Otomatis dengan ya seperti ini seperti membuat podcast seperti ini juga sebenarnya bisa menghasilkan uang gitu ya asal konsisten. Sebenarnya ilmu komunikasi itu kan luas ya. Dan sosial media sekarang sudah ada di mana-mana gitu ya. Oke, Platformnya iya, juga iya, pada iya. naik semua gitu sekarang. Hmm. Jadi konten kreator kayaknya bisa sih. Oke, berarti konten creator adalah jalan ini ya. Akan jalan paling mulia apa? Salah satu saran yang diajukan Iya, gitu ya. Saran iya. yang paling bijaksana adalah konten kreator. Tapi nggak semua jurusan juga. Maksudnya semua jurusan bisa menjadi Bisa. konten kreator kan komunikasi doang gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol berapa menit? Sekian menit tentang bagaimana caranya kita belajar bagaimana caranya pekerjaan itu seharusnya tidak mengganggu perkuliahan kita gitu. Malah sebaliknya, kita harus memetik satu dari pekerjaan dan bisa mengimplementasikan kepada kuliah kita ataupun sebaliknya kayak Betul. gitu, guys. Oke, Vitizen, aku harap obrolan kita, aku dan Arif ini sangat-sangat bermanfaat juga bagi Vitizen. Kita aku lagi menonton dan masih bimbang kayaknya ya. Ingin kuliah apa kerja, ingin kerja apa kuliah, mengapa tidak keduanya gitu ya. Why not? Why not buat gitu kan kuliah sambil kerja. Ini kita juga udah dapat beberapa pengalaman gitu kan dari Arif, bagaimana caranya Arif memanage waktu dan apa saja yang didapatkan dan juga enak atau tidaknya gitu. Dan semoga nanti Vitizen ini bisa membantu Vitizen untuk lebih memilih lagi lah gitu, mementingkan karir, kuliah atau keduanya seperti Betul. Arif ini gitu kan. Oke, Vitizen mungkin segitu aja kali ya. Mungkin kita bisa obrolin dan mungkin kita bakal ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya dalam perspektif mahasiswa. Dadah semua ya Vitizen. Yeay, Bye-bye. bye-bye.